Dek Hanif Alatas menyerang balik di Guru Gembul. Yang mau datang saja di Pulau Koto, ya, beda di depan dan di belakang. Lalu men-framing mengatakan Dek Guru Gembul adalah seorang liberalis. Nanti lama-lama menjadi ateis. Nah, ini kan ya framing itu. Memang bisa dikatakan ya, menasihati Bani Israel itu percuma. Mayoritas para nabi, 24.000 nabi itu berasal dari suku Bani Israel, mayoritasnya. Karena memang apa? Orang-orang Bani Israel itu hatinya sangat keras. Sampai dikasih makanan manna salwa berpuluh-puluh tahun saja masih belum bisa lunak pendiriannya. Masih tetap Gusti Allah saja dilawan. Ngengkelan. Apalagi dengan sesama umat manusia. Tapi dengan cara itu mereka memang cerdas di atas rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah, semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja kita simak penjelasannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menanggapi hasil dari diskusi yang dilaksanakan sepihak oleh Robito Alawiyah, walaupun ilegal, tapi tetap kita bahas hasilnya seperti apa. Diskusi melawan kosongnya kursi, tapi ada di antara saudara kami, yakni Dek Ja'far Rohadi, yakni Dek Guru Gembul, benar-benar dengan istiadatnya sendiri mendatangi tempat diskusi di RA kemarin itu. Awalnya memang kita larang, tetapi karena beliau memang terlihat netral ya, tidak berada di pihak ya Jimaduddin Usman, Prof. Menahim Ali, Said Zulfikar, Abang Haji Oma Irama, sehingga kedatangan beliau di Ja'far Hadi ini bisa diterima oleh mereka tanpa ada rasa curiga. Seandainya yang datang itu Said Zulfikar atau Raden Haji Oma Irama, pasti beda perlakuannya. Tanpa kita sadari, beliau Dek Guru Gembul memang sang pemberani. Memang harus ada yang berani tampil ya sendiri tanpa didampingi oleh pihak kita ini, supaya apa yang keluar dari pikiran dan hati nurani Dek Guru Gembul ini murni tanpa campur tangan kami. Beliau adalah sosok manusia yang diberi anugerah oleh Ilahi dengan IQ tinggi, intelektual sekali dengan intelektualnya semua yang hadir di acara diskusi terbuka kemarin itu. Beliau Dek Guru Gembul menyampaikan peringatan kepada seluruh anggota Robito Alawiyah, para habib pada umumnya, untuk introspeksi diri, muhasabah atau ngerayangi dan mau memperbaiki diri mereka masing-masing dari kekeliruannya selama ini. Ketika kita melihat ya, apa yang disampaikan oleh Dek Guru Gembul, didengar, dilihat oleh kalangan
Alawi yang ada di tempat itu kelihatannya menerima, kelihatannya taslim, ya, berhusnudzon kepada Dik Guru Gembul, berterima kasih atas segala nasihatnya Guru Gembul. Namun beda ceritanya jika berada di belakang Guru Gembul, alias apa? Akan di framing habis-habisan. Buktinya mana? Dik Hanif Alatas, Dik Bahar Sumet, semuanya men-framing, menyerang balik Dik Guru Gembul, Dik Ja'far Rohadi. Ya, mohon maaf Dik Ja'far Rohadi, jenengan masih adik jauh saya, tapi bukan masalah kita sombong karena saya lebih tua, bukan, tapi ya saya panggil Dik saja karena memang lebih tua saya. Tapi dari kemampuan intelektual ya dan jiwa, aplikasi panjenengan lebih mantap daripada saya. Dik Hanif Alatas menyerang balik di Guru Gembul. Yang mau datang saja di Plokoto, ya, beda di depan dan di belakang. Lalu men-framing mengatakan Dik Guru Gembul adalah seorang liberalis. Nanti lama-lama menjadi ateis. Nah, ini kan ya framing itulah. Memang bisa dikatakan ya, menasihati Bani Israel itu percuma. Mayoritas para nabi, 24.000 nabi itu berasal dari suku Bani Israel, mayoritasnya. Karena memang apa? Orang-orang Bani Israel itu hatinya sangat keras. Sampai dikasih makanan manna salwa berpuluh-puluh tahun saja masih belum bisa lunak pendiriannya. Masih tetap Gusti Allah saja dilawan. Ngengkelan. Apalagi dengan sesama umat manusia. Tapi dengan cara itu mereka memang cerdas di atas rata-rata. Hasilnya pertemuan tanggal 7 sampai 8 September kemarin itu menurut saya sia-sia, anfaidah, tidak berfaedah. Tidak berfaedahnya bagaimana? Ya karena tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Baik manfaatnya untuk mereka kalangan Ba'alawi ataupun bermanfaat untuk keseluruhan umat Islam Indonesia dan bahkan dunia. Nggak ada manfaatnya. Pasti akan mencari celah sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh nasabah-nasabah yang kurang ketat proses pengisbatannya terhadap anggota-anggota baru dari kalangan mereka. Memang jika dilihat dari sudut pandang rasionalitas keilmuan yang ilmiah itu nggak masuk. Karena memang persyaratannya tidak begitu ketat. Kalau sekarang di daerah atau di negara-negara tertentu, orang yang mengaku-ngaku sebagai Dzurriyyah Hasan dan Husain, Indriati Ali, itu harus melalui persyaratan atau peraturan yang sangat-sangat ketat. Di antaranya tes DNA. Asalkan bisa membuktikan ada tulisan dari leluhurnya, ya, 3 generasi di atasnya itu bisa diisbat. Nah ini kan terlalu longgar ya, padahal ini tidak bisa dianggap sepele karena menyandingkan ya dirinya kepada dzurriyyah yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat akan alasan-alasan yang disampaikan oleh Dik Hanif Alatas itu.
yang mengatakan bahwa nasab Alawi itu sudah sahih sesuai dengan isbat para ulama-ulama hebat di masanya. Saya ingat akan kitab Al-Mausu'ah karya Said Fathi Abdul Qadir yang mengatakan bahwa anaknya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu tidak hanya 3 atau 4, tapi malah 6. Muhammad, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Abdullah, Ubaidullah. Ada 6. Kemungkinan nanti jika ditemukan lagi catatan lama dari keluarga tertentu yang jauh dari lokasi penyebaran duriahnya Imam Ahmad Al-Abah, maka akan bisa bertambah lagi menjadi 7, 8, 9, atau 10. Nah, ini tidak ilmiah. Catatan hanya berdasarkan cerita dari leluhurnya lalu diisbat berdasarkan saksi yang ada. Ini hampir sama seperti kasus ketika ada panggilan untuk menunaikan ibadah Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika ada azan Jumat ya sudah digema digaungkan ya, maka fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', tinggalkan seluruh aktivitas jual beli, aktivitas duniawi ya, datanglah ke masjid untuk mengikuti ibadah Jum'ah yang berisi khutbah dan sholat Jum'ah. Namun jika ada orang yang muslim mukmin mukim tidak menghadiri atau hadir untuk mengikuti ibadah Jum'ah itu setelah azan, ya, baik azan pertama ataupun kedua, atau azan kan ada 2 macam ya. Dia bertransaksi jual beli. Dia membeli apa atau menjual apa. Dari sudut pandang hukum fikih ya sah. Tetapi dia berdosa. Menurut Allah hakikatnya tidak sah. Syariatnya sah, hakikatnya tidak sah. Karena apa? Menyalahi aturan, tidak memenuhi undangan. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi transaksi jual beli itu menurut fikih tetap sah, tetapi maksiyah atau berdosa kepada al-ilah. Semua ketentuan fikih dari segi ijma' ataupun surah wal-istifadhah itu tidak bisa serta-merta dimasukkan dalam persyaratannya isbatun nasab. Karena isbatun nasab ini berhubungan dengan sejarah juga. Tidak bisa seenaknya tiba-tiba isbat dan isbat, sah dan sah. Pertemuan di RA kemarin itu unfaidah. Karena menghadapi kursi kosong, karena jika hadir ya pasti akan tetap di framing. Buktinya, Dik Ja'far Hadi saja atau Dik Guru Gembel saja diperlakukan di luar ya, ketika tidak berhadapan dengan beliau, setelah beliau pulang. Buktinya kayak apa? Ya kayak ini. Dik Hanif Alatas, Dik Bahar Sumet, dan lain sebagainya. Dari kalangan mereka mesti misu-misu. Sejak dulu ketika ada diskusi pertemuan rundingan antara Al-Irsyad dengan Pak Alawi, misu-misu di belakang. Nah, ketemuan langsung itu nggak berani. Bertatap muka langsung wajah itu nggak berani. Tetapi beraninya itu di belakang. Apalagi nanti jika Kiai Haji Maduddin Utsman dan kawan-kawan hadir, wah, akan dihinakan sehina-hinanya. Coba mereka 7 orang itu, bak penjajah Belanda yang menyidangkan terdakwa
dari kalangan pribumi kita dulu. Tapi alhamdulillah hanya menghadapi kursi kosong saja. Dibahas sendiri, diputuskan sendiri. Ditutup oleh ketua Maktab Daimi yang bernama Habib Syekhon bin Abdul Qadir As-Sakof. Fotonya yang ada di thumbnail kita, video kita ini tadi. Itu karakternya seperti itu. Untuk masyarakat awam ya, jika kita membantah mereka dengan bantahan yang kita ambil dari referensi kitab-kitab mungkin kesulitan. Lebih enaknya itu kita setelkan video. Ada video yang dikumpulkan ya oleh kawan-kawan kita tentang dalil ayat yang tercipta. Yakni ada 37 kompilasi kumpulan dari ceramah-ceramah mereka. Ini sebagai bukti. Ini lebih mudah. Ya nanti kita bahas. Kita bahas. Dan ini bisa diakses oleh semuanya dan sudah kita sertakan di deskripsi di bawah video ini. Mana buktinya kalau Habib Ba'alawi itu sesat menyesatkan? Ini belum semuanya. Saya masih menyimpan ratusan. Ini nanti jika ada persidangan di depan hakim pengadilan, ya, maka setelkan ini saja. Nanti kalau misalkan saya wajibkan untuk memiliki kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk atau kitab Tabaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas atau kitab Al-Burqatul Musyiqah fi Dzikri Libasil Khirqa Al-Aniqah, kan yang bisa membacakan orang-orang tertentu saja. Kalau ini semua orang bisa baca, bisa melihatnya. Belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 Robito Alawiyah harusnya satu habib, walaupun habibnya jahlul, banyak belajar dengan ulama-ulama kita. habibnya jahlul, maksudnya bodoh, kata Yura. Yang ngomong ini bukan Habib ini, tapi idolanya adalah Habib Bahar bin Sumed, sesuai dengan rambut pirangnya ini. Perbandingannya. Ini kreativitas dari pejuang keadilan. Ini yang saya tantang kemarin itu. Judulnya Habib Soleh Tanggul. Kalau aku tidak malu kepada Allah, dia belum pernah dengar dari biografi para wali-wali. Jadi ini saya tantang belak-belakan saja. Daripada pengikut kita, jamaah santri kita yang jadi korban, lebih baik kita yang jadi korban secara kesatria. Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid, Tanggul, Jember, Jawa Timur. Tapi sampai sekarang ini belum ada jawaban. Ini dalil ya, yang lebih mudah untuk kita sampaikan kepada ummah dan masyarakat secara ammah. Kalau kita buka-buka kitab kan tidak semua orang tahu. Jadi ini pasti semua orang bisa menyaksikan sendiri. Nanti kami ini supaya tidak dibilang sebagai tukang fitnah. Jadi ada buktinya, aslinya, videonya. Ini tidak hasil dari editan atau katan ya, potongan yang banyak menyembunyikan kebenarannya, yang ditampilkan hanya kesalahannya, tidak. Memang ini imbang. Ini mohon maaf karena sinyal wifi-nya di laptop kami ini agak-agak kurang lancar. Ada 37. Tidak hanya 37 ini saja. Kenapa rata-rata mereka kaum halu ini
tidak malu-malu untuk menyampaikan kehalusinasiannya ya, kemalihuliaannya kepada seluruh umat manusia. Ya karena memang rasa malunya itu sudah hilang. Karena saking diamnya kita umat Islam. Khususnya pemuka-pemuka agama kita. Sama dengan diamnya kita ini dianggap sebagai ijma sukuti. Kalau kita diam berarti ya seperti itu. Akhirnya mereka semena-mena ya menyampaikan hurufat-hurufatnya tanpa ada rasa bersalahnya. Ini sangat-sangat berbahaya. Sampai ini buahnya ini. Jadi tidak hanya satu Habib saja. Kalau hanya 1, 2, 3 itu oknum. Oknum ya. Oh jangan digeneralisir ya. Para Habib Ba'alawi itu lebih dari 100 yang terbiasa untuk ceramah di hadapan ummah, menyampaikan khurafah. Hanya 1% saja Habib Ba'alawi itu yang benar-benar lurus dan leres. Isi ceramahnya, mauidhahnya, khutbahnya, nasihahnya, wasiahnya. Selebihnya itu, ya begini. Semoga saja call-nya Mbah Abdul Hamid Pasuruan ya beberapa hari yang akan datang ini nggak melibatkan Habib Ba'alawi. Tapi ya sulit ya untuk tidak melibatkan karena memang makamnya di dekat ya di belakang Masjid Al-Anwar Pasuruan kota itu ya ada mertuanya ya dari ayahnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Mohon maaf ini kok tolong. Jadi kalau pakai HP kecil ya dia. Ya ini. Jadi para pemirsa dan pendengar sekalian, mohon maaf ya, ini tadi saya mendahului belum sampai selesainya pertandingan sepak bola ya. 0-0 antara Indonesia dengan Australia ya. Ada yang usul dimulai jam 9 saja Pak Yai. Ya karena admin tidak bisa dinego akhirnya ya saya tetap memulai acara live ini pada jam 8:30 tepat WIB waktu Indonesia bagian Surabaya. Jadi mohon maaf gitu, tapi nggak apa-apa nanti yang masih menonton sepak bola bisa mengikuti di setelah selesai pertandingan sepak bolanya. Jadi kemarin juga saya menyampaikan karena memang manusia itu al-insan mahalul khata' wa nisyan. Saya membaca Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 58 itu ada kalimat yang berkurang. Harusnya sesuai yang saya bacakan tadi di muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurufan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Harusnya itu. Tapi kemarin namanya nggak sengaja. Itulah namanya manusia. Hilang kalimah al-jannah. Langsung gurufannya. Nah, ini sebagai bukti bahwa jika kita bersalah atas dasar ketidaksengajaan, maka itu masih bisa ada harapan ya, untuk bisa memperbaikinya, mengaku kesalahannya, ya bertaubatlah dan kedepannya akan semakin menjaga untuk selalu menjaga hafalannya. Kadang-kadang ketidaksengajaan itu membuat kita semakin belajar, bertambah ilmunya, mengembangkan wawasannya, dan jangan lupa untuk mengakui kesalahannya. Tapi jika ini
terjadi pada diri para Habib Alawi itu ternyata sulit ya faktanya untuk mereka mau menerima menjadi mantan cucu nabinya, nabi kita semua. Karena sudah kadung ya, hidup mulia. Kadung memiliki kunci surga, kadung banyak pengikutnya. Oleh sebab itu saya sampaikan juga untuk para muhibbin semua, sadarlah, sadarlah, dan sadarlah. Apa yang kami sampaikan ini mayoritas menyasar kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Yang ke objek habaib itu hanya berapa persen saja. Harapan saya semoga muhibbinnya ini semakin menyadari kesalahannya. Tidak terlalu fanatik terhadap tuannya, doro majikannya. Cara untuk menetralisir pengaruh dendam atau sihir itu dengan cara jika ada perintah takbir, jangan nggak saya ikut takbir. Karena ketika Habib Muhammad Rizik Syihab memberi semangat kepada audiens atau para jamaahnya dengan cara takbir, Allahu Akbar, sallu ala nabi, itu diisi dengan energi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi ayat dalam surat Yasin itu diniatkan untuk melempar jala, menarik ikan. Pancing sama dengan pancingan. Kalau ada jawaban berarti bukti dari kekompakan. Lalu energi itu tersalurkan dan akan menjadi muhibbin abadi. Sulit disadarkan. Oleh sebab itu caranya nggak usah mengikuti ya himbauan dari beliau Kang Mas Muhammad Rizik Syihab atau Dek Hanif Alatas atau Habib-Habib lainnya. Takbir, Allahu Akbar, sallu ala nabi, Allahumma sholli, nggak usah diikuti, diam saja, nanti netral sendiri. Tidak sampai kena pengaruh ya sihirnya, Allahumma sakhirlinya yang dimuati dengan ayat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu. Ini caranya. Ini dalam rangka untuk menyadarkan kawan-kawan kita. Kalau masalah kebenaran dari isi ceramah para habib ya diterima siapa saja nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi tetap waspada. Jangan makan mentah saja. Harus benar-benar dicerna atau ditanyakan kepada ahlinya. Ini dawuhnya Habib, ini kok begini, Yai, apakah benar atau salah ini? Tanyalah kepada ahlinya. Nah ini karena muter-muter saja, jangan nanti lihat sendiri di deskripsi di bawah video ini. Dari kawan kami, pejuang keadilan yang sudah mengumpulkan 37 video, bukti ayat dari isi ceramahnya Habib-Habib Balawi yang ada di negeri kita ini. Tidak bisa dibantah. Mau dibantah kayak apa nggak bisa. Jejak digital itu memang kejam. Nggak bisa. Ini nanti tolong diperlihatkan ke anak-anak kita, ya, ke cucu-cucu kita, santri-santri kita. Mulai TK TPA harus sudah dikenalkan, harus didampingi, gitu loh. Dampingi, ini loh nak buktinya. Selama ini kok geger-geger nasab itu loh, ini buktinya. Ternyata memang nak ceramah-ceramah yang seperti ini nggak ada dasarnya. Ya, dalam agama kita itu haram hukumnya, ya. Karena ini bagian daripada menyesatkan umat Islam yang ada.
Semuanya ini. Ini yang berbentuk lisan, belum lagi yang tulisan. Yang tulisan ini berbentuk kitab. Ada lagi yang berbentuk batu nisan. Lisan, tulisan, dan batu nisan. Itu ayat-ayat Tuhan yang Allah perlihatkan kepada kita semua untuk kita baca bersama. Kita analisa bersama. Kita simpulkan hasilnya. Oh, ternyata begini. Ternyata mereka itu seperti ini. Terus akhirnya kita anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian, wahai orang-orang yang beriman, dan keluarga kalian juga dari kehidupan yang sengsara. Karena apa? Kalau kita mengikuti khutuatnya Habib Ba'alawi, ya itu kita akan semakin tertekan dalam hidup ini. Tidak merdeka, tidak bebas menentukan pilihan, baik dalam berpikir ataupun tindakan. Sampai-sampai harta kita dikuras sekalipun oleh mereka, ya kita malah senang-senang saja. Saya membaca tersirat dari keluarga Mbah Yai Abu Amr yang anaknya menjadi seorang kiai nyeleneh, Romo Kiai Haji Ahmad Suadi, yang sampai sekarang masih awet muda. Romo Kiai Abu Amr itu saking cintanya dengan habaib, sampai berapa bulan sekali itu ketemu dengan habaib-habaib yang ada. Tidak hanya yang di Pasuruan, yang di Mbak Ali Kuitang, Jakarta saja ya didatanginya. Beliau, Romo Kiai Haji Abu Amr ini orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi lebih memikirkan umat secara keseluruhannya. Beliau bercita-cita membangun 99 masjid, dan memang terlaksana. Bahkan Masjid Al-Anwar, Pasuruan Kota, itu juga ada jasa beliau. Dan ini diteruskan oleh Romo Kiai Haji Ahmad Suadi, yang kemarin kami bertemu di sana, di Pondok Pesantren Ar-Raudhah, berbaur. Ar-Raudhah itu artinya adalah taman. Mengambil nama ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Atau idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Hampir sama seperti pondok pesantrennya Gus Fuad Leret. Namanya Muhammad Fuad Riyadi. Riyadi bukan Riyadi. Riyadi dari Riyadul Jannah itu. Jamaknya Raudhah. Raudhah mufrad tunggal, Riyad itu plural atau jamaknya. Sama seperti kota, ibu kotanya negara Saudi Arabia. Riyadh. Riyadh. Raudhah min Riyadil Jannah. Saya melihat pondok pesantrennya itu sangat sederhana. Bahkan rumah dalamnya Romo Kiai Haji Ahmad Suadi itu juga sangat sederhana. Tetapi kiprahnya di masyarakat dan umat. Sering menyumbangkan uangnya. Tidak eman-eman juga menjual ya kekayaannya, propertinya untuk membantu sesama umat manusia. Gak eman gitu, gak eman. Kalau pas kekeringan gitu, beliau menyumbangkan air. Diambilkan air itu dari mata air umbulan, ya dekat dengan rumah beliau, dalam beliau, pondok pesantren beliau, Ar-Raudhah berbaur itu. Disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan air, yang kekurangan air. Begitu hebatnya beliau. Subhanallah, itulah namanya karomah. Karomahnya Kiai Haji Ahmad Suadi Abu Amr. Dan beliau seorang yang
Ya gitu, ceplas-ceplos itu. Nggak perlu banyak aturan, yang penting merdeka. Merdeka itu. Jadi beliau kita doakan panjang umurnya, keluarganya, barokah sakinah mawaddah warahmah, siha wal afiyah. Itu ya bagian daripada alamah isyarah dari auliyaillah. Beliau ngasuh pada pesantren Ar-Raudhah berbaur, karena memang senang berbaur dengan semua orang. Beliau pada waktu Gus Dur dulu masih hidup ya, perjuangannya beliau, Kiai Haji Ahmad Suhadi ya cukup banyak. Sampai jalan di depan pondok pesantren itu jalan Gus Dur namanya. Beliau itu sangat fanatik dengan Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan membela mati-matian. Yang menggerakkan demo-demo mendukung Gus Dur itu beliau. Dan bahkan jalan kaki dari sana ke 100 tahun ya abad kedua Nahdlatul Ulama di Sidoarjo kemarin itu. Beliau sangat luar biasa. Nah, ini bagian daripada tipe ulama-ulama kita. Ada ulama kita itu yang kealimannya, kecerdasannya itu tidak hanya intelektual, tapi spiritual dan sosial. Karena waliullah itu tidak hanya berasal dari orang-orang yang intelektualnya cukup tinggi saja, tetapi bisa juga orang yang memiliki kepekaan sosial tinggi dan kesadaran spiritualnya itu lebih luas daripada kebanyakan orang di sekitarnya. Jadi auliyaillah atau waliullah itu bisa berasal dari siapa saja. Tidak harus dapat mandat dari habaib alawi saja, tidak. Semuanya. Asalkan dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah, pentingnya kita untuk waspada. Di antaranya, para muhibbin, saudara-saudara kita, yang masih tetap menghadiri hol-holnya para habib yang ada di kota-kota, yang ada di Indonesia. Sementara boleh mengikuti dulu, tapi jangan mengikuti himbauannya mereka. Misalkan ceramahnya Kamas Muhammad Rizik Syihab, takbir, sallu ala nabi, nggak usah ikut-ikutan. Itu ada unsur energi, ya, energi sebagai pancingan, timbal balik, nanti kalau jenengan mengikuti berarti sudah masuk dalam perangkapnya. Itu rahasianya. Kalau energi yang dikeluarkan dari seorang yang selama ini kita anggap sebagai sufi kelas dunia, itu sudah nggak ada apa-apanya lagi. Yang masih mengandung unsur energi berbahaya itu Dik Hanifah Latas dan Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kalau dibakar itu ya anggaplah masih belajar. Jadi kita harus hati-hati, selamatkan diri dan keluarga kita dari sifat tidak merdeka, alias sengsara atau neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Karena jika sudah kadung masuk dalam satu tarekat, ya, tapi yang tidak usul ilallah tarekat itu, maka prosesnya cukup panjang untuk menyadarkan, harus dengan cuci otak penyadaran kita. Dia belum pernah dengar dari generasi para wali-wali lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, jadi habib nanti itu bisa mengaku sebagai Tuhan. Yang bisa mengatur malaikat itu kan Gusti Allah. Tapi mereka juga bisa mengatur, ya. Neraka saja bisa dipadamkan. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia Ini dalil dekat pemakaman para ulama. ayat yang tersirat Dia dikubur di dekat kuburnya untuk menyadarkan kawan-kawan kita. Tolong setel.
di depan kawan-kawan kita waktu di warung-warung, warkop-warkop, Maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir. Ya. Saudara-saudara. di tempat Ketika pelelangan dia ikan, sedang disiksa oleh Munkar Nakir, semuanya. ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba bagi Muganda Muhammad bin Ali Ma'ruf masuk ke dalam kuburnya itu orang. Bagi Muganda berkata, "Ruh ya Munkar wa Nakir. Pergi kamu hai Munkar dan Nakir. Puluhan ribu orang tersesatkan oleh beliau di Bahar bin Sumat ini. Azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini, Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. nah ini sudah sering kita dengar ini. Ketiak wangi tapi nggak cerah. Baru Siglo Formula Ini dari mohon maaf ya, Nivea ada dengan iklan. hydrovitamin C dan A Ya karena meresap hingga ke dalam. Ketiak cerah, halus dan wangi. Adalah orang ya inilah bukti nyata yang tidak perlu sulit kita menerangkannya kepada anak-anak kita, murid-murid kita, guru-guru TK, SD, MI, Sanawi, SMP, SMA, aliyah, bahkan sampai perguruan tinggi. Sebarluaskan video ini. Saya mengumpulkannya masih berbentuk satu video gitu ya. Ini kan enak terkumpul dari kawan kita ini, dari pejuang keadilan. Ini tujuannya adalah untuk mencerdaskan, mencerahkan, bukan untuk fitnahan atau bahan guyonan, ya enggak. Ini fakta, ini bukan rekayasa. Ya, bukan karangan saya ini. Ini sebagai bukti nanti jika diperlukan di pengadilan. Sebelum diproses ke pengadilan, ya ini sampaikan. Ini termasuk dakwah kalau jenengan nyetelkan ini loh buktinya, ajarannya Habib Ba'alawi itu seperti apa? Ya, karena memang ada kitabnya, ada referensinya. Dari Al-Jawarus Syafaf, dari Syarhul Ainiyah, dari Al-Ghuror, ya, dari karangan-karangan internal mereka. Bahkan kitab fikih sekalipun karya mereka dari internal Ba'alawi itu di awalnya itu normal, tengahnya ya mulai normal, di akhirnya itu mulai. Sama seperti isi-isi ceramahnya. Hati-hatilah kawan, hati-hatilah saudaraku semua. Ya. Jangan gampang-gampang menerima informasi ya yang tidak masuk logika akal sehat kita. Kita harus kritis, waspada, berhati-hati, tidak gampang menelan mentah ya ceramah-ceramahnya mereka. Inilah saudara-saudariku semuanya yang ada di seluruh dunia. Kembali kepada materi tentang framing yang ditujukan untuk Dik Jafar Hadi atau Guru Gembul. Datang ya di framing, enggak datang ya di framing. Sebenarnya saya sudah melarang, tapi ini kan haknya Dik Guru Gembul untuk mendatangi undangannya. Oh, saya nggak diundang ya. Kalau saya diundang, mungkin saya akan pertimbangan. Ya, gara-gara saya nggak diundang, ya maka saya bebas menyampaikan, meluruskan seperti ini. Ketika di awal itu dilarang, kalau sudah kadung terjadi, ya malah bagus. Alhamdulillah, Guru Gembul juga objektif menyampaikan, ya bak singa di depan lawan, ya di kandang macan, berani menasihati mereka, tapi mereka itu memang nggak bisa dinasehati gitu loh. Dan sayangnya ada orang yang bukan berasal dari Ba'alawi, santri pribumi, gurunya, muridnya dari Sidogi, di Wafi, ya, dan dari muridnya Kiai Najih Maimun, Sarang Rembang. Ini namanya tipe-tipe pengkhianat. Ingin melihat pengkhianatan leluhur kita dulu yang menyebabkan pahlawan-pahlawan kita, ya,
dibunuh, dicincang, digantung, dipenggal oleh Belanda. Lihat sekarang, ya seperti ini. Mohon maaf, memperlihatkan ketidakkesatriannya dan bangga. Dan bangga, dilihat banyak orang, saya berada di pihak Habaib, Dzurriyyatur Rasul. Saya masih menganggap wajar jika yang datang di ruangan itu berasal murni dari Habaib Ba'alawi. Saya katakan itu memang wajar, karena yang kita sadarkan objeknya itu selama ini dari mereka. Lah kok ini ada orang-orang yang wajah celengan, ya, mohon maaf ya. Ya, ini apa kata mereka sendiri? Ini di sini ada ini celengan Semar. Kok ikut-ikut membela? Pembelaannya justru berkutat pada urusan ijma' surah wal istighfar. Nggak akan ketemu 650 tahun. Nggak akan ada catatannya. Ya. 650 tahun itu nggak ada cerita apa-apa. Ya. Tiba-tiba Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani itu mencatat adanya Abdullah yang menjadi anaknya Imam Ahmad. Lalu menurunkan Abdullah memiliki anak yang bernama Alwi. Dan Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad Sohi Mirbat. Langsung. Dan Muhammad Sohi Mirbat ini memiliki 4 orang anak, diantaranya ada Abdul Malik. Yang diklaim ya oleh sejarawan dari kalangan Habaib Ba'alawi itu Abdul Malik Ad-Madkhon itu. Padahal di kitab-kitab yang lain tidak sama, seperti apa yang tertera dalam Tuhfatul Thalib. Tidak sama. 650 tahun. Kalau An-Nafkhah Al-Ambariyah itu beda. Beda. Oleh sebab itu kemarin itu saya menyarankan kepada para santri, para kiai untuk memiliki 3 kitab ini. As-Suluk, Al-Burqah, dan Tabaqatul Khawas. Karena apa? Kitab ini menentukan. As-Suluk ini rujukan utama dari Al-Burqah dalam memahami tentang leluhurnya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf. Di dalam kitab As-Suluk, ya, tidak ada keterangan hadits. Ya. Ada yang mengatakan jadid. Kalau As-Suluk itu banyak yang haditsnya, bukan jadid. Tidak ada keterangan hadits ini memiliki saudara yang bernama Alwi ataupun Basri. Tidak ada. Dan ada manuskrip Paris yang mengatakan, menuliskan bahwa hadits langsung bin Ahmad. Tidak ada Abdullahnya. Lalu kenapa Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron memaksakan pemahamannya itu, lakot fahimtunya itu, lalu diyakini oleh orang-orang setelahnya, dari Ubaid bin Ahmad bin Isa, dari campuran Ubaid bin Isa bin Alwi, dari Bani Al-Ahdal. Nah, ini kan termasuk pemahaman yang keliru, ya mohon maaf, pemahaman yang keliru. Kitab Al-Burqatul Musyiqah itu ditulis terakhir pada hari Rabu, tanggal 18 Muharram tahun 888 Hijriah. Hari Rabu tanggal 18 Muharram tahun 888 Hijriah alias abad 9 Hijriah. Wafatnya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu tahun 895 Hijriah. Abad 9 akhir. Bersamaan muasir atau sezaman dengan pengarang kitab Tabaqatul Khawas, Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi. Wafatnya tahun 893 Hijriah. Selang 2 tahun wafatnya. Berarti muasir karena lahirnya Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji itu
tahun 812 Hijriah lahirnya. Lah, kitab Tabaqatul Khawas itu ditulis sempurna pada tahun 865 Hijriah. 865 Hijriah. Berarti lebih duluan Tabaqatul Khawas. Nah, di dalam kitab Tabaqatul Khawas yang mencatat orang-orang khusus, para wali, orang-orang yang memiliki karomah di daerah Yaman itu ya, tercatat semua, tapi tidak ada keterangan tokoh-tokoh dari kalangan Ba'alawi. Nggak ada. Begitu juga As-Suluk juga tidak menerangkan tentang tokoh-tokoh Ba'alawi. Ada Abi Alawi, tapi bukan Ba'alawi versi Ba'alawi sekarang ini. Abi Alawi itu duriyahnya Hadid bin Ahmad bin Isa. Bukan duriyahnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Seperti yang difahami oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Sakaf. Bukan. Oleh sebab itu, ketika kita, para kiai misalkan ya, para santri ya, ulama-ulama kita megang 3 kitab ini, sudah bisa cukup untuk menetralisir ya, sejarah yang compang-camping tentang keisbatan dari silsilah nasabnya Ba'alawi. Karena apa? Ba'alawi mengakui bahwa Ali bin Ba'alawi itu adalah Ali Kholik Hisam, padahal tidak. Dengan mencatut karomahnya, yang ketika membaca sholawat dalam tahiyat dijawab langsung oleh Rasulullah SAW, waalaikumsalam ya Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah dan seterusnya. Padahal yang asli memiliki karomah ini adalah Ali bin Ba'alawi min dzurriyyati Hadid bin Ahmad bin Isa. Itu tercantum dalam As-Suluk, tercantum pula dalam Tabaqatul Khawas. Sebenarnya Al-Burqah seandainya lebih teliti ya, memahami isi dari As-Suluk ya, maka tidak gampang menyimpulkan bahwa yang memiliki karomah dijawab salamnya oleh Rasulullah itu adalah leluhurnya. Karena apa? Manuskrip As-Suluk sendiri menyebutkan wafatnya Ali bin Ba'alawi itu tahun 724. Dengan ditulis kalimat, bukan ditulis angka. Sama seperti kitab cetakannya, bukan, tapi ditulis kalimat. Wafatuhu sanata arba'in wa isrina wasabi'i mi'atin. Ditulis dengan kalimat. Nggak bisa dimanipulasi, ya, diinterpolasi lagi. Nggak bisa. Karena ini benar-benar murni. Beda dengan versi cetakannya. Begitu juga dengan karya dari Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirzi Az-Zabidi. Syekh Ali bin Ba'alawi itu wafat tahun bid'in wa isrina wa sabi'i mi'atin. Ya hampir sama. Bid'in itu ya perkiraan mulai 3 sampai 9. Diambil minimal kan ya 4, itu 724 Hijriah wafatnya ya Imam Ali bin Ba'alawi yang asli tetapi diakui menjadi Ali Kholik Hisam oleh kalangan Ba'alawi, oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf. Ya ini kan keliru itu loh. Wong Ali bin Ba'alawi itu kalau saya urut ke bawah sampai Umar Al-Muhdor ya, sampai ke Abdurrahman As-Sakaf, apalagi anaknya Abdullah bin Umar Al-Muhdor ya, itu 8 generasi. Nggak ada satu abad diisi 8 generasi, itu nggak ada. Nggak ada. Coba kita hitung-hitungan ya. Ali Kholik Hisam itu memiliki anak yang bernama Muhammad Shahib Mirbad. Itu menurut versi mereka ya. Muhammad Shahib Mirbad ya, Ali Kholik Hisam. Muhammad Shahib Mirbad. Muhammad Shahib Mirbad memiliki anak yang bernama
Ali dan Alwi, ini Ali saja. Karena yang paling besar menurunkan marga-marga terkenal di kalangan Ba'alawi. Ali ini ayahnya Al-Faqihil Muqaddam. Ali memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Muhammad Al-Faqihil Muqaddam ini memiliki anak yang bernama Alwi Al-Ghuyur. Ya. Alwi Al-Ghuyur memiliki anak yang bernama Ali Shahibud Darok atau Maulad Darok. Maulad Darok, 6 ya ini. Ali Maulad Darok memiliki anak yang bernama Muhammad Maulad Dawilah. Muhammad Maulad Dawilah memiliki anak yang bernama Abdurrahman As-Sekaf. 8 ini ya. Abdurrahman As-Sekaf memiliki anak yang bernama ada Umar Al-Muhdor, ya. Ada Abu Bakar As-Sakron, ya kan? Berarti 9. Nggak ada yang hidup semasa dengan Syekh Ahmad bin Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi itu abad 9 akhir ya. Ketika generasinya Imam Ali bin Ba'alawi disambungkan ke atasnya sampai ke bawahnya itu 9 generasi itu nggak bisa. 724 lah menurut As-Suluk Imam Ali Kholik Kisam sampai Umar Al-Muhdor misalkan 9. Padahal itu tahun 800-an, 830-an. Berarti kan cuma 100 tahunan. 100 tahun diisi oleh 9 generasi, itu nggak mungkin. Gitu. Sangat-sangat janggal. Sangat-sangat janggal. Lawang standar normal 1 abad 3 generasi itu aja masih janggal. Ya, kadang-kadang ya dulu itu orang menikah itu kan ya usia muda dan punya anak juga usianya muda dan meninggalnya itu muda-muda tidak terlalu tua. Ada beberapa saja yang panjang umurnya tapi tidak banyak. Kebanyakan umur 50, 60 tahun ya ada 90 ada tapi tidak banyak. Jadi hitung-hitungannya statistiknya seperti itu statistiknya. Jadi kenapa harus bisa memiliki ketiga kitab ini? Karena pentingnya, isinya nanti dibaca semua. Buktinya, buktikan saja. As-Suluk yang sebegitu tebal dan besarnya, tidak ada mencatat nama dari Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Ya, nggak ada. Jadi, Syekh Ali bin Ba'alawi karomahnya dirampas menjadi Ali Kholik Kisam. Begitu juga karomahnya, namanya, gelarnya Syekh Abdul Ghais bin Jamil itu Syamsus Sumus. Syamsus Sumus itu diakui menjadi gelar Al-Aidrus itu artinya adalah Syamsus Sumus. Jadi semua dirampas. Gelar-gelar mulia itu dirampas. Ya sama seperti yang terjadi di negeri kita sekarang ini. Sohib Solo, Khol Gresik, Khol Pasuruan, Khol kota-kota yang ada. Nah, ini bukti bahwa ini adalah sebuah agenda lama. Kalau kita diam saja, ya kasihan anak cucu kita. Jadi sementara kalau mau mendapatkan kitab yang sekelas Sirrus Silsilah Al-Alawiyah, ya, sekelas kitab-kitabul Mu'aqqobin, kitab Tahdzibul Ansab, kitab Al-Majdi, Al-Fakhri, Al-Asili, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Umdatut Thalib Ula Wusta dan Kubro, kitab dan sejarah-sejarah yang lain, ya, kesulitan lebih mudah untuk mendapatkan ini. Kalau memang kesulitan mendapatkan As-Suluk, minta ke saya kasih PDF-nya. Seandainya bisa di upload di bawah video ini. Kalau admin mampu menguploadnya berbentuk PDF bisa di-download oleh semuanya, malah tambah bagus.
Tapi kalau untuk manuskripnya sementara hanya orang-orang tertentu saja. Kalau untuk versi cetakannya insya Allah saya kasih. Para pemirsa dan pendengar sekalian, selanjutnya kita akan berinteraksi, membahas, mengupas, mengulas tulisan panjenengan semua. Ya. Ada yang diselamatkan? Ya. WA nggih, Masya Allah. Subhanallah, tulisan panjenengan yang ribuan ini banyak yang ketutup sama tulisan-tulisan yang baru nih. Mohon maaf, ini saya buka WA, diselamatkan oleh admin kita. Jadi harusnya Robito Alawiyah itu banyak belajar akhlak kepada ulama Nusantara. Akhlak apa? Ya akhlak ketika ketulusan di depan orang dan di belakang orang lain. Di depan guru gembul baik, ya di belakangnya juga usah ngerasani ya baik. Gitu. Lahiran babatinan, dohiran babatinan. Jadi tidak boleh bermuka dua, istilahnya begitu. Dan dinasihati itu ya taslim saja. Saya nasihati kalian, wahai Habaib Alawi. Sebenarnya saya itu kasihan sama panjenengan-panjenengan itu, saya kasihan. Tidak ingin kami ini memusuhi panjenengan. Cuma panjenengan sendiri itu yang al-megedudi, sulit dinasihati. Islah, oke, siap. Asalkan satu, jangan sekali-kali mengaku sebagai cucu Nabi. Dan jangan menceritakan cerita-cerita khurafat di depan umat. Ya. Dan harus tidak berkasta-kasta dalam hidup ini. Semuanya sama. Tinggal ketakwaannya saja yang berbeda. Dari Bu Zain Zeta, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Gugem atau guru gembul sudah memberi jamu yang ampuh dan mujarab pada diskusi di RA. Tapi kalau penyakit angkuh, sombong, dan rakus, nah ini TK, rakus, TK, ini salah gitu. Yang rakus nih. Dan serakahnya anggota RA sudah kritis, mungkinkah masih bisa disembuhkan? Masih ada harapan Bu Zain Zeta dari Pamekasan. Harapan kita semoga tetap kita berusaha, Allah yang menentukannya. Kita berusaha untuk menyadarkan mereka, ayo kembalilah, sadarlah wahai kawan-kawanku, para Habib Alawi yang ada di Indonesia khususnya. Tidak perlu bergembar-gembor lagi menyampaikan doktrin-doktrin pembodohan terhadap bangsa Indonesia. Ini sama dengan merobohkan NKRI, merobohkan kemajuan negeri ini. Ya. Jangan membuat dinasti-dinasti sendiri di negeri ini. Kalau tidak bisa dinasihati seperti ini, gunanya apa Robito Alawiyah? Hanya mengumpulkan orang-orang congkah, orang-orang angkuh dan serakah. Untuk apa? Ya jika nggak bisa ditata, nggak ada manfaatnya untuk negeri ini, ya bubarkan saja. Mohon maaf. Manfaatnya apa Robito Alawiyah itu? Bubarkan saja, menurut saya. Kalau nggak bisa dinasihati, ya nggak bisa dibina, ya dibinasakan saja. Tapi masih ada harapan. Ayo sadarlah, wahai kawan-kawanku, para Habib baik yang muda, yang belum lahir sekalipun, ya sampai yang sudah tua, sadarlah kawanku. Kami ini tidak memusuhi kalian. Kalian aku rangkul, tak rangkul, sadarlah kawanku. Kok sampai saya ketemu di depan saya tak plok punggungnya kok sadar. Tobat. Kalau perlu diinstal ulang ya, di brainwashing ya, saya akan menghadirkan Kiai Nur Rahmat Asmawi dari Jepara ya, untuk mencuci otak, menginstal ulang. Ya. Pak Revangga, pihak RA terkesan cuci tangan dari ulah oknum. Tidak mau memberi sanksi kepada Aidit saja bisa disanksi dengan dibatalkan nasabnya. Pada Rizik dan Bahar kenapa tidak? Nah, ini namanya tidak adil ya Pak Revangga. Kalau buruk tidak mau mengakui, tapi kalau baik diakui. Yang tidak dari kalangan mereka kalau baik dan hebat itu diakui semua. Diakui semua. Nggih, harusnya begitu. Lawang Aidit saja tidak mau mengakui kok. Nah ini kok di Bahar, di Rizik, di Kanif ya. Di Kanif ini harusnya sadar. Yang paling atos itu di Kanif Alatos itu. Ngatos dinasihati itu. Entah terbuat dari apa hatinya itu. Dia akan mencari dalil berapapun dan kemanapun untuk membenarkan, mengesahkan, mengisbatkan nasab silsilahnya.
Saking cerdasnya orang, ya. Saya bisa cari dan membuat ya hukum yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Bisa saya. Asalkan kita pandai berbicara, pandai ilmu usul fikih, ya bisa mengotak-atik hukum. Sama seperti pengacara itu. Pengacara itu kamu minta lolos, asalkan ada uang berapa, kan gitu. Jadi nggak boleh seperti itu ya Pak Arif Anggani. Pak Arif R. Nurya, assalamualaikum ya dari Allah semoga dunia akhirat semoga Allah selalu melindungi jenengan sekeluarga amin. Matur suwun Pak Afri Nurya. Berikutnya Tuan Takur, gerombolan celeng-celeng. Jangan celeng-celeng ya Pak Tuan Takur, nanti saya mulut saya nanti. Ya gerombolan kawan-kawan Yaman. Berwujud Habib baru menghadapi seorang guru gembul sudah gelagapan kalang kabut semua. Gimana nanti kalau membantah tesis Kiai Imad di UIN Semarang? Caranya itu gampang kok. Zaman sekarang manusia itu mencari formula bagaimana bisa menciptakan alat yang bisa semakin memudahkan dalam melayani kebutuhan kehidupannya. Manusia sekarang kan begitu. Dulu kita mengakses internet di bawah tahun 2000 kan ya sulit ya. Sekarang menjadi mudah gara-gara teknologi China. Ada Android ini. Alat-alat semua termasuk LED harganya cuma 10.000, 20 watt. Dulu tuh mahalnya bukan main. 20 watt itu harus 76.000 sampai 100.000. Batik itu loh, sekarang itu kan perlu ketekunan ya. Tapi ketika sudah sampai ke China itu cuma di print ya. Batik itu di print wes, dicetak ya. Software lalu di print. Nanti batik langsung. Jadi pabrik-pabrik kain yang ada di Indonesia ini gulung tikar ya gara-gara ngelawan China. Ayo, Pekalongan berapa pabrik yang gulung tikar? Belum lagi yang ada di daerah Bekasi, Karawang, belum lagi yang lainnya. Karena kita ini bersaing dengan raksasa China, penduduknya 1,5 miliar. Terus kita dicekoi dengan doktrin-doktrinnya Habib Ba'alawi seperti ini, mau jadi apa negeri ini? Terus kiai-kiai seperti pemahamannya Dek Wafi, pemahamannya Dek Ramli, aduh, ini gak bisa maju. Bukan ulama itu, ulama yang kaku itu namanya, jumud atau atos, membatu, gak bisa maju, karena gak bisa al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kaku, gak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, adanya Dek Ja'far Rohadi, guru gembul saja mereka kelabaan seperti itu, apalagi kedatangan saya misalkan di RA. Ya, kayak apa jadinya? Tak umpah-umpah di sana. Kalau saya nggak ngumpah-umpah dengan lisan saya, tak setelkan video 37. Bantahan, wahai para habib yang ada di Indonesia, bantahan 37 video ini. Kalau bisa. Nggak akan bisa. Nggak usah, kitab ini, nggak perlu. Ya perlu, tapi bagi orang-orang khusus. Secara umum, 37 video ini. Bantahan, nanti kita tonton bersama. Ya, dengan lihat. Bagus, alhamdulillah, dari pejuang keadilan, penontonnya sudah hampir 300.000. Satu video saja. Ya, kita turut memasarkan. Dan saya subscribe, ya, karena memang kawan saya seperjuangan. Dan itu tidak mengandung nilai fitnah di dalamnya. Gitu, Pak Tuan Takur. Pak Joko Sahmat, assalamualaikum. Gus Kiai Haji Nur Ihya. Tindakan guru gembul adalah mewakili suara mayoritas umat Islam. Dari segi perilaku habaib, beliau tidak membatalkan nasabah Alawi sehingga tidak ada ancaman atau target buat RA. Leres Pak Yai Joko Sahmat dari Tangerang. Seandainya datang menyampaikan ya peringatan seperti Dek guru gembul itu saya misalkan, atau Said Zulfikar Asyaibani misalkan, ya pasti nggak bisa diterima. Karena memang sejak awal guru gembul kan netral itu, leres, Jadi mewakili suara hati ya, atau mayoritas ya, apa yang ada di dalam hati umat Islam. Kok ngono ya? Cuma Arab ngomong itu wedi kualat, wedi ora didaku umat, ya, wedi orang untuk syafaat,
leres nih. Dari beliau tidak membatalkan nasabah alawi karena memang guru gumbal tidak membatalkan nasabah alawi. Beda dengan saya. Kalau saya mantep madep ngasilake impi karep, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, berdasarkan pegangan kitab, nasab, dan sejarah yang ada. Apakah berani dipertanggungjawabkan? Berani saya. Berani. Kategori ilmiah itu kan ada ilmunya, ya, ada tulisan, ada catatannya. Kalau tidak ada catatannya, terus catatan dari mana? Membuat manuskrip baru, tapi tahunnya dituakan. Ya bisa saja. Saya pun juga bisa membuat manuskrip itu. Oke. Jadi tidak target buat RA. Leres Pak Yai Joko Samad apa yang panjenengan tuliskan ini. Leres panjenengan. Salam takdim. Saking kawula kagem panjenengan sekeluarga. Pak Athoillah Hikam. Pak Athoillah Hikam kok Pak Prof Hikam, AS Hikam hadir menunggu, monggo Pak Athoillah Hikam, Ibnu Athoillah As-Sakandari, pengarang kitab tasawuf yang bernama kitab Al-Hikam itu. Pak Jai, anak Ahmad bin Isa yang berketurunan sekarang apa ada Pak Kiai? Ada di Baghdad itu, tapi nggak menonjolkan diri. Tahun 1976 ya. Itu kan dikarang kitab Ansabul Asyair Al-Arabiyah. Di antaranya ada keturunan dari keluarga Al-Qobiji. Ada tokohnya itu Said Adnan. Tapi di sana itu sudah membaur ya. Sudah membaur. Yang justru nguri-uri keturunan Kanjeng Nabi secara ilegal itu di Iran. Di Iran. Ada jutaan atau jutaanan yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Boh bener boh enggak itu loh. Jadi kalau menurut standar Dekani Pak Latas bahwa mengisbat nasabah alawi itu secara longgar ya, hampir sama seperti yang terjadi di Iran. Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Pokoknya ono seksi, terus ono catatan leluhure, ya wis itu bener keturunannya Kanjeng Nabi. Longgar itu, nggak perlu tes DNA. Gitu. Nah, untuk membentuk karakter itu tergantung itu tadi, keyakinan akan menjadi power. Sama seperti ini loh. Lulusan UI itu pasti menjiwai lokasi. UI yang ada di Depok sana itu. Jadi setiap kampus itu punya ciri khas tersendiri. Setiap pondok pesantren itu juga punya ciri khas sendiri. Karena ada idola, dosen, dekan, dan rektornya. Kalau di pesantren ya ustadz dan kiai pengasuhnya. Di Gontor, lulusan Gontor, baik Ponorogo, Mantingan, Banyuwangi, Pare, Kediri, Poso, Lampung, Aceh, ya itu tidak jauh beda. Karena pendidikannya adalah, potongannya cepat-cepat, namanya Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor ya. Lulusannya tidak jauh dari itu. Akhirnya apa? Kadang-kadang generasi kedua itu membentuk sesuai dengan keyakinannya. Walaupun yang aslinya itu bukan keturunan Arab, tetapi karena yakin dia itu keturunan Arab, maka ya wajahnya ke Arab-Araban. Akhirnya nyoni brengos, jenggot itu. Ya. Akhirnya pakai jubah ya, gamis ke Arab-Araban. Sama seperti itu nih. Jadi begitu nih Pak Jai. Jadi keturunannya ada, tapi tidak mengaku-ngaku. Jadi kalau ada orang di dunia manapun tidak seperti Indonesia. Indonesia ini semua ya menyalahkan, menyudutkan habaib, cucu Nabi. Justru di seluruh dunia tidak ada orang yang berani mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi kecuali di Indonesia. Secara vulgar, terang-terangan, di dalam diri saya mengalir darah Nabi. Dan kiai-kiai pendukungnya juga tidak meluruskan pemahaman ini. Sampai sekelas Kang Mas Idrus Romli itu juga, ini ahlul bait Nabi, cucu Nabi. Kok bisa kayak begitu nih pemahamannya? Nah itu saya kadang-kadang heran itu. Begitu Pak Jai. Dawumin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek Nyimak Yai, semoga area plat K bisa berangsur-angsur sadar, amin. Area plat K itu Rembang, Blora, Pati, Jepara, Kudus, Grobogan. Itu plat K. Mobilnya, kendaraan motornya itu plat K. Itu 5 kabupaten ya kalau nggak salah nih. Jadi dulu itu Karisidenan.
plat kakla itu banyak masuk. Kalau dulu Surabaya ini L Sidoarjo, L Gresik, dan L Surabaya, sekarang dipisah. Surabaya L, ya, Gresik sama Sidoarjo W, tapi W-nya ada kode-kode tertentu, ya sama seperti itu. Oke, begitu guys, semoga amin, guys, semoga sadar. Salam dari Surabaya untuk warga Pati, Bumi Minatani, Grobogan, Rembang, Kudus, ya. Grobogan sama Purwodadi itu podo. Grobogan itu kabupaten ini Purwodadi kota nih, ya. Termasuk Ujung Parah. Pak Jaya Wijaya nuwun Romo Kiai Guru Gembul ibarat jangkrik kentut di kandang kebo, bongkar kebohongan rahayu Romo sekeluarga. Nggih. Walaupun begitu nggih difitnah nggih Pak Jaya Wijaya, difitnah sekuler, ya. Difitnah macam-macam lah. Ya sesuai dengan orang-orang Mu'tazilah katanya, liberal, plural. Nah ini kan nggak memahami apa liberal, apa plural itu. Oke, langsung menjas bahwa Guru Gembul itu tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Ini namanya orang yang kurang belajar. Ben bejane, Pak Yai. DRA itu diskusi apa orasi, Yai? Kalau masalah nasab Habib sudah diyakini tidak tersambung kepada Rasulullah SAW, belum ada kitab abad 4, 5, 6, 7, 8 yang menyebutkan Ubaid anak Ahmad bin Isa, apa yang didiskusikan? Framingan. Anfaedah Pak Ben Bejane. Tapi karena sudah kadung terlaksana, ya maka kita harus meluruskan hasilnya bahwa itu adalah bagian daripada bukan edukasi kepada umat dan masyarakat, tetapi untuk menguatkan keyakinan internal mereka sendiri. Nggak usah dipercaya. Nggak usah dipercaya. Arfi Fadila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasab Alawi sudah rungkat, apalagi yang perlu didiskusikan. Dari kitab-kitab nasab nggak tersambung, dari tes DNA juga nggak tersambung, terus yang mau didiskusikan itu apa? Nggih. Kita menyampaikan ini bukan berarti kita masih mengungkit-ungkit data lama saja, nggih, Bu Arfi, untuk menyadarkan, karena banyak di antara saudara-saudara yang baru mendengar informasi ini. Jadi saya kadang-kadang mengulang-ulang terus, harus telaten, sabar, harus terus, sama dengan ketika di pesantren, ya di musola masjid, di diniyah, sekolah, bangku kuliah, itu semua kan gantian terus, ngulang-ulang terus. Nanti lulus, wisuda, ganti adik mana, terus regenerasi. Jadi mahasiswa sekarang itu anaknya mahasiswa yang dulu pernah kuliah, sama dengan itu. Ahmad Ali, zaman dulu jual nasib akek-akek minyak, sekarang udah jaya jual nasab pula. Nasab asli dong, nggak percaya tanya anak. Pak Ahmad Ali. Misalkan kembali lagi untuk menjadi pedagang asongan atau pedagang kitab, buku, ake, ya minyak, ya sajadah, alat-alat ibadah, nggak apa-apa, halal, nggak apa-apa. Jangan gengsi lah, kerja apa saja, yang penting halal. Yang penting halal. Ya. Jadi jangan malu, ya. Di Makassar itu orang bekerja itu, orang laki-laki itu yang di pasar itu bukan orang perempuan, ya laki-laki, monggo silakan beli, ini minyak, nggak apa-apa. Yang penting halal. Pak Roni Effendi, ternyata RA benar-benar anti kritik. Hanif Alatos menanggapi Guru Gembul dengan menuduh liberal dan membatalkan metode ilmu nasab. Ini yang membuat umat tidak lagi simpati dengan kaum balik. Leres Pak Roni Effendi. Leres sodakta. Jos panjenengan. Memang begitu. Sulit dinasehati. Oleh sebab itu dulu orang-orang Israel itu kalau nggak ditenggelamkan oleh Allah, diazab langsung oleh Allah, itu nggak sadar-sadar. Ya. Mereka itu kaum yang ya anti kritik lah ya. Ada sebagian yang bisa menerima lah, untuk apa sih nasab-nasaban, yang penting kan ketakwaan. Ada yang seperti itu, tapi tidak banyak, hanya 1% saja. Mayoritas begitu deh, wangil tuturane, angel mentuturane. Pak Roni Effendi, di depan Guru Gembul api, Habib Syekhon bin Abdul Qadir As-Sagaf. Saya terima Guru Gembul atas nasihatnya, terima kasih. Gini kan enak. Ada yang hadir lah, diundang, Kiai Imat nggak hadir, ya. Kan jenengan kan, itu di depan saja. Di belakang coba, itu kurang ajar ya, Guru Gembul ya. Menasihati kita, mempermalukan kita di kandang kita. Di framing. Contohnya ini, Dek Hanif Alatos. Dek Hanif Alatos sudah terbukti,
ya melarang joget-jogetan itu, malah diri joget-jogetnya gak sesuai dengan omongannya. Jarkoni iso ujar ora iso nglakoni. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Fir zamannya Habib Ba'alawi yang Yaman lahir jadi cucu Nabi, mati jadi mantan cucu Nabi. Nggih, kecuali taubat nggih. Saya sarankan untuk tobat nggih, Pak Ibu Fir zamannya. Sunaryo Naryo. Sudah jelas dan cetha welo-welo. Alhamdulillah matur suwun Pak Sunaryo Naryo nggih. Berikutnya Pak Nur Hadi. Kenapa Kiai Nur menganjurkan untuk memiliki 3 kitab untuk mengetahui sah atau tidaknya nasab Ba'alawi? Tadi sudah saya terangkan nggih, Pak Nur Hadi nggih. Sudah saya terangkan, nggak usah saya ulangi nggih. Nggih, sudah paham nggih. Jami Cemani Channel, betapa keji dan buruknya sifat perilaku Hanif Alatos kaum Ba'alawi yang menuduh guru gembul harus secepatnya para KPI perungkat dari negeri Nusantara ini. Nggih, kalau nggak bisa dinasihati, kalau nggak bisa dibina, ya lebih baik dibinasakan. Bubarkan saja Rabita Alawiyah itu, nggak ada gunanya. Kesombongan memiliki gedung bertinggi, tinggi menjulang. Manfaatnya untuk apa? Untuk siapa? Perlu diingat saudara-saudara semua. Tahun 1948, ya, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, perayaan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina itu diikuti oleh orang-orang Arab ngampel. Habib-habib Ba'alawi ngampel Surabaya. Naik kuda, iring-iringan karnavalan di Jalan Tunjungan Surabaya. Ada fotonya, jangan lihat sendiri. Karnaval Ultah Ratu Wilhelmina tahun 1948 di Tunjungan, Jalan Tunjungan Surabaya, dekat Tunjungan Plaza sekarang. Jadi mereka masih ingin supaya Belanda tetap seterusnya menjajah kita. Gitu loh. Ada buktinya itu. Ada fotonya. Ya, nggak bisa ditipu lagi. Jadi kalau perjuangan arek-arek Surabaya 10 November 45 didukung oleh Habib Ba'alawi, omong kosong. Itu santri-santri kita, kiai-kiai kita, pemuda-pemudi kita semua, ya, dibunuh oleh mereka aman-aman saja. Karena mereka berada di pihak penjajah. Kalau ada yang berada di pihak kita, ada tapi sedikit saja. Kebanyakan mata-mata. Kebanyakan mata-mata, nggih. Begitu nggih. Pak Monas Nasir, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Monas Nasir, nggih. Rahmat Haryati. Sudah Yai, tidak usah dihiraukan RA, sudah kelihatan belangnya kok. Lakukan aja acara seperti di Pondok Pasuruan kemarin lebih mengenang apa nggih. Nggih, sami-sami Pak Rahmat Haryati, matur suwun, terima kasih. Tapi tetap kami minta dinasihati jika ada kesalahan. Tetap ya, kita ini saling menasihati sama-sama, nggak ada yang paling ya, dalam hal apapun ya saat ini. Cuma kita harus menyadarkan bahwa seluruh rakyat Indonesia, baik di kota ataupun di desa, baik yang kos ataupun awam, itu semua berhak untuk masuk surga. Sama seperti seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan NIK. Dengan NIK itu ada KTP dan KK, bisa membuka rekening di mana saja, bank apa saja, bisa membuka akun YouTube. Yang bisa memiliki akun YouTube itu tidak hanya saya saja, semuanya bisa gitu loh. Dan kita harus memasarkannya, memasyarakatkan ini gitu loh, bahwa surga itu milik kita bersama, kecuali orang yang menolaknya. Semua berubah bahagia. Hormon-hormon kebahagiaan, baik testosteron, dopamin, dan hormon-hormon lainnya itu harus terus digencarkan, dikembangkan supaya negeri kita ini menjadi negeri bahagia. Di antara kriteria negeri yang penduduknya bahagia itu adalah hutangnya itu tidak terlalu banyak, baik hutang negara ataupun hutang rakyatnya. Oleh sebab itu usahakan jangan hutang pinjol, ya. Jangan hutang-hutang bank supaya hidup kita merdeka. Urip saanane ya, sepenting mensyukuri gitu loh. Karena apa? Kalau kita sudah kadung kena jerat hutang pinjol atau hutang-hutang riba, itu nanti hidup kita nggak bisa merdeka, nggak bisa menikmati fasilitas surga yang ada di negeri kita. Ya Allah, sudah dikode sama admin ya. Lalu tulisan panjenengan ini belum terbaca semua. Ya Allah, ini Al-Ikhlas, Al-Kabur,
Kang Broci Usman bin Yahya pernah check in sama Willy Helmi. Nah, Al Iqbal official. Assalamualaikum Yai. Yai saya takil surat ini jalan terus ini, masya Allah ini. Al Imad tolak ijma ulama wajib dicontoh. Nggih, ijma yang seperti apa? Ijma surah wal istifadhah itu jika tidak ada dalil yang menentangnya. Kalau ada dalil yang membatalkan atau menentangnya, tidak bisa diijma lagi atau tidak surah wal istifadhah lagi. Gitu. Kembalikan ke situ. Ya, jadi jangan pinter bicara saja. Bersilat lidah seakan-akan benar tapi ternyata salah. Oke. Nah, ini karena dikode sama admin, insya Allah ngaji kita selamanya khalidina fiha thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Maka closing statement malam hari ini adalah bahwa Robito Alawiyah harus banyak belajar kepada ulama-ulama Nusantara. Saya kemarin dihubungi oleh manajernya Raden Haji Uma Irama, minta persetujuan saya untuk bisa podcast besok tanggal 11 ini. Tapi karena saya nggak setuju, beliau ya nggak memaksa saya, gitu loh. Saya menjawabnya bagus. Sebuah kehormatan yang tak terhingga, saya diundang oleh Abah Haji Oma Irama untuk bisa podcast bersama di Depok sana. Alhamdulillah, tapi apa daya cuti saya terbatas. Nanti insya Allah lain waktu saya akan memenuhi undangan panjenengan. Loh, itu saya jawab seperti itu. Akhirnya beliau Romo Kiai Bima Maulana, ya staf kepercayaannya Raden Haji Uma Irama, akhirnya mengikuti. Nggih Yai, nggak apa-apa. Ini namanya akhlak gitu loh. Belajarlah kepada tim ya yang dimiliki oleh Roma Irama official. Bisikan Roma. Begitu, ngundang gitu. Lah ngundang, kamu harus hadir. Undangan belum sampai itu sudah diworo-worokan. Tanggal 7 Kiai Imad sudah diberi pengumuman, undangannya durung ditampa karo sing diundang ya. Sing ngundang langsung memoro-moro, itu jenenge apa? Ya ini namanya tidak punya akhlak. Robito Alawiyah tidak memiliki akhlakul karimah. Belajarlah kepada kiai atau ulama-ulama Nusantara, Indonesia Raya. Belajarlah kepada Romo Kiai Bima Maulana, Raden Haji Oma Irama. Ngundang orang itu menghargai orang. Itu loh, nggih. Waktunya kapan Yai? Pasnya lah. Akhirnya ini namanya sepakat, kesepakatan bersama, ikhlas lillah billah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga pertemuan singkat malam hari ini dapat panjenengan semua teruskan melihat video 37 kompilasi video ceramah dari Habib Ba'alawi yang ada sebagai dalil yang mudah dipahami oleh semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala, baik yang berhubungan dengannya ataupun berhubungan dengan sesama umat manusia dan bahkan alam semesta di sekitar kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan umur panjang kepada kita semua untuk bisa meneruskan kembali ngaji bersama seperti malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan keteledoran dalam perkataan yang kami sampaikan. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya mereka yang ngaku-ngaku cucu Nabi sangat sulit taubat, bahkan hampir dipastikan mustahil. Kaum Ba'alawi ini adalah gen Yahudi sama seperti Israel. Jadi sudah jelas bahwa watak mereka itu keras, tidak mau dinasihati oleh kita. Makanya saya mengajak saudara-saudara semuanya untuk menjauhi mereka, karena mereka merusak Islam, bukan cuma Islam, tapi negara Indonesia ini. Juga akan mereka merusak dan setelah itu menguasainya. Waspadalah, waspadalah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.